Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan. Kesempatan kali ini saya akan menguji beberapa produk. Pengujiannya ini dinamakan uji hedonik. Sebelum beranjak lebih jauh, apa itu uji hedonik? Uji hedonik merupakan tanggapan pribadi dari panelis mengenai rasa suka atau tidak suka terhadap produk yang dinilainya. Tingkat suka dan ketiga kesukaannya tersebut di, dimasukkan ke dalam bentuk skala. Uji hedonik sendiri menggunakan indera manusia sebagai alat untuk mengukur tingkat kesukaan maupun ketidaksukaan panelis terhadap produk tersebut. Prinsip dari uji hedonik yaitu panelis diminta untuk memberi tanggapan mengenai kesukaan dan ketidaksukaannya dalam bentuk skala hedonik yang kemudian ditransformasikan ke dalam skala numerik. Metodenya sendiri yaitu sampel akan disajikan satu persatu di dalam wadah yang sama dan diberi label. Kemudian panelis diminta mencoba dan memberikan skor pada setiap parameter dengan skala 1 sampai 7, yaitu sangat suka sampai sangat tidak sangat tidak suka sampai ke sangat suka. Nah, pada uji hedonik kali ini saya menggunakan 15 sampel yang akan dikelompokkan menjadi 5 rasa, yaitu rasa manis berupa teh kotak, teh botol, resti, dan rasa pahit kopi kapal api, Nescafe, luwak original, rasa asin yaitu keju craft, keju mac, keju procis, rasa asam yaitu jeruk nipis, lemon, jeruk limau, dan rasa umami yaitu snack taro, citatulite, dan potapi. Produk kopi. Nah, produk kopi ini mewakili rasa pahit. Kopi yang diuji yaitu ada kopi kapal api dengan kode sampel 256 dan kopi Nescafe dengan kode sampel 490. Kemudian kopi luwak original dengan kode sampel 853. Nah, penyajian kopi ini sendiri yaitu dengan kopi diseduh menggunakan air panas, kemudian diaduk dan kemudian dicoba. Setiap sudah mencoba kopi tersebut, panelis diminta untuk minum air putih untuk menetralkan rasa pada kopi yang terdahulu untuk mencoba kopi yang baru. Kemudian rasa pahit yang terdapat pada kopi yaitu paling pahit yaitu terdapat pada kode kopi dengan kode sampel 490 yaitu kopi Nescafe. Rasa pahit tersebut muncul akibat adanya kandungan mineral bersama dengan serat kasar, asam klorogenat, kafein, tanin, kokain, dan beberapa senyawa lainnya, yang mana semakin besar senyawa-senyawa tersebut akan membuat rasa kopi menjadi lebih pahit. Kemudian aroma pada kopi. Nah, aroma pada kopi ini dipengaruhi oleh pada saat proses pengolahan kopi, yaitu pada saat proses penyangrai kopi. Dan ada kekentalan kopi dan warna pada kopi. Nah, warna pada kopi ini dipengaruhi oleh lama penyangrai. Semakin lama penyangrai, maka kopi yang akan dihasilkan semakin hitam dan pahit. Kekentalan kopi sendiri diakibatkan karena banyak atau tidaknya kandungan serat maupun bubuk pada suatu kopi yang diseduh. Secara keseluruhan, kopi yang paling saya sukai yaitu kopi kapal api yang mendapatkan skala 5, itu agak suka. Nah, sekarang produk teh. Nah, produk teh ini mewakili rasa manis. Teh yang akan diuji yaitu teh kotak dengan kode sampel 256, teh botol dengan kode sampel 490, dan fresh tea dengan kode sampel 853. Nah, dari ketiga produk tersebut, rasa yang paling manis yaitu terdapat pada kode sampel 853, yaitu fresh tea. Rasa manis pada teh sendiri disebabkan karena adanya kandungan gula pada teh kemasan. Semakin banyak gula yang ditambahkan, maka akan semakin manis teh tersebut.
aroma teh sendiri timbul akibat adanya senyawa volatil dan asam organik yang terdapat pada teh. Selain itu, munculnya aroma harum pada teh-teh kemasan tersebut karena adanya ditambahkannya melati. Penambahan melati pada teh akan menyebabkan teh menjadi harum. Selain itu, melati juga mengandung senyawa golongan hidrokarbon teroksigenasi sehingga memunculkan aroma harum pada melati. Warna teh yang gelap disebabkan karena adanya kandungan senyawa polifenol yang bereaksi dengan enzim polifenolase yang akan menyebabkan reaksi kecoklatan pada teh. Nah, selain itu, zat senyawa seperti tanin juga berpengaruh terhadap warna teh yang dihasilkan. Semakin banyak tanin, maka teh akan menjadi semakin gelap. Kekentalan pada teh sendiri juga diakibatkan pada kandungan gula yang terdapat pada teh. Semakin banyak gula, maka kekentalan akan semakin kental karena gula memiliki sifat mengikat air sehingga menyebabkan total padatan pada teh akan meningkat dan mempengaruhi kekentalan pada teh tersebut. Secara keseluruhan, produk teh yang saya sukai yaitu teh dengan kode sampel 853 yaitu Fresh Tea. Kemudian produk keju. Nah, produk keju ini mewakili rasa asin. Keju yang diuji yaitu keju Kraft dengan kode sampel 256, kemudian keju Mac dengan kode sampel 490, keju Procis dengan kode sampel 853. Rasa keju yang paling asin dan paling gurih terdapat pada keju dengan kode 853 yaitu keju Procis. Rasa asin pada keju dapat disebabkan karena adanya penambahan garam pada saat proses pengolahan. Selain itu, rasa gurih pada keju timbul karena adanya perpaduan antara rasa manis dari laktosa susu dan rasa asin dari garam yang ditambahkan. Warna keju dapat dipengaruhi oleh susu yang digunakan. Warna putih dapat disebabkan karena dispersi dan partikel koloid senyawa kasein dan globula-globula lemak sehingga menimbulkan warna putih. Sementara warna kuning dapat ditimbulkan karena memakai susu sapi yang mana susu sapi tersebut mengandung karotin sehingga menyebabkan warna susu sapi tersebut agak kekuningan. Nah, sementara tekstur dan aroma keju dapat dipengaruhi oleh kandungan lemak susu pada keju tersebut. Semakin tinggi kandungan lemak susu pada keju, maka keju yang dihasilkan akan semakin lembut dan aroma yang ditimbulkan harum dan menarik. Secara keseluruhan, keju yang saya sukai yaitu keju dengan kode 853 yaitu keju Procis dengan nilai skala 6 itu suka. Kemudian snack. Nah, snack ini merupakan produk yang mewakili rasa umami. Snack yang diuji yaitu yang pertama taro dengan kode sampel 256, Citato Light dengan kode sampel 490, dan Potabi dengan kode sampel 853. Rasa umami yang paling kuat terdapat pada snack taro. Rasa umami merupakan rasa yang timbul akibat adanya glutamat yang mengikat protein sehingga akan menimbulkan rasa umami yang gurih-gurih enak itu. Dan dari ketiga sampel tersebut adanya tekstur. Tekstur terenyah pada snack ini dipengaruhi oleh pengolahan. Salah satunya yaitu pada proses penggorengan, di mana pada proses penggorengan akan menyebabkan kadar air bahan menurun sehingga akan menghasilkan produk yang renyah dan gurih. Warna pada snack dipengaruhi oleh proses pemasakan yang dimana proses pemasakan yang lama dan menggunakan suhu tinggi akan menyebabkan reaksi kecoklatan pada snacks. Secara keseluruhan, snack yang saya sukai yaitu snack dengan kode sampel 256 yaitu taro dengan skala 6. Oke, kemudian jeruk. Jeruk merupakan produk yang mewakili rasa asam. Jeruk yang
jeruk-jerukan yang digunakan yaitu pertama jeruk nipis dengan kode sampel 256, kemudian lemon dengan kode sampel 490, dan jeruk limau dengan kode sampel 853. Rasa yang paling asam dari jeruk-jerukan tersebut yaitu dengan jeruk dengan kode sampel 853 yaitu lemon. Rasa asam sendiri timbul karena adanya asam organik yang terdapat berupa asam sitran yang terdapat pada jeruk-jerukan. Kandungan asam sitran yang semakin tinggi dapat membuat rasa masam semakin banyak pada jeruk. Aroma jeruk sendiri timbul karena adanya kandungan minyak atsiri pada jeruk-jerukan tersebut. Secara keseluruhan, rasa jeruk yang paling saya sukai yaitu jeruk dengan kode 853, yaitu jeruk limau dengan skala 6. Kemudian faktor-faktor yang mengaruhi uji hedonik. Yang pertama yaitu perbedaan individu. Nah, setiap individu memiliki kepekaan dan kesukaannya masing-masing. Nah, kepekaan dan kesukaannya masing-masing ini akan menimbulkan berbagai nilai pada saat pengujian, sehingga tidak identik satu sama dengan yang lain. Yang kedua yaitu kondisi psikologis panelis. Nah, kondisi psikologis seperti mood, motivasi, bias, tingkah laku, serta kondisi misal terlalu senang atau terlalu sedih akan dapat mengaruhi kepekaan indera seorang. Yang ketiga itu kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini dapat berakibat pada panelis yang kurang fokus. Misal lingkungan yang terbuka dan ramai membuat panelis tidak nyaman dan akan memberikan nilai yang tidak pas nanti. Sebaiknya dilakukan pada lingkungan yang tertutup dan sunyi. Saran yang sebaiknya dilakukan yaitu panelis harus mengurangi subjektivitasnya mengenai ego merek, dan ketika menguji harus dalam keadaan mood yang terbaik, misal tidak dalam keadaan seperti terlalu senang atau sedih maupun saat marah ketika menguji. Selain itu, lingkungan yang baik juga dibutuhkan panelis untuk menguji produk tersebut. Sebaiknya dilakukan pada tempat yang tertutup dan terpisah antar panelis, sehingga menghasilkan hasil yang maksimal ketika menguji sebuah produk tersebut.